Gua itu kok nggak bisa tidur sebelum dengerin suara merdunya Pak SBY. Jadi itu lelebay gua tuh, lelebay tau nggak? Lu nggak ngerti lo. Apa tuh? Musik untuk pengantar tidur. Pidato itu? Pidatonya Pak SBY. Gua ini saking militannya. Jadi sebelum tidur gua selalu dengerin kata-kata bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan? Silakan yang murah. Jadi ceritanya nih Pak SBY mau turun gunung. Karena katanya AHY digangguin terus. Pak SBY nyebut nama Pak Muldoko yang suka gangguin AHY. Dia turun gunung. Gua sekarang bingung. Kalau SBY turun gunung, AHY-nya di mana? Di gunung apa di mana? Nah, ini nih. Nah. Statement Turun dari gunung. lu sahabat gua. Cuman statement lu itu terlalu naif. Kok nah, dia bilang sendiri turun gunung. SBY turun gunung. Waktu itu kan beliau menstatementkan itu kan di TV, di YouTube juga. Lu nonton kan? Gua nonton. Terpaksa saya harus turun gunung. Itu lu maknai bahwa Pak SBY itu sebagai seorang kalau dalam dunia pewayangan tuh resi. Resi itu kalau lo bayar apa-apa, kasih resi. Nah KTP, lo bikin KTP dapat resi. Nah itu. Iya. Atau kita ngirim apa kita bukan itu. Gimana? Resi itu seorang maha guru. Oh. Udah maha guru lagi. Nah, terus. Ya dia sedang berada di puncak gunung, tidak mau diganggu oleh hiruk pikuk, hilir mudik, naik turun, itu bahasa Indonesia. Bukan, nggak mau diganggu oleh apa ini, buzzer ini nggak mau diganggu. Partai itu dinamis, biarin aja, tapi beliau tetap berada di puncak kesunyian. Oh, sendirian, kesepian. Karena ini kesepian jadinya. Mencipta lagu itu perlu suasana yang hening. Maka disebut beliau itu ada di puncak gunung. Oh. Bukan puncak gunung beneran. Ini puncak gunung bohongan. Bukan. Di Gimana? Cikeas sih, bukan gunung juga. Belum Gunung Putri. Itu. Gunung Putri itu kelurahannya. Cikeas, namanya Gunung Putri. Oh, pantas. Iya. Maksudnya beliau itu itu gua ngefans loh sama Pak SBY itu. Oh. Gua respect, hormat. Gue suka ketiga. Makanya di rumah gua ada poster Bung Karno. Bukan Pak SBY. Gua belum dikasih. Lo belum dikasih. Tapi gua ngefans. Lo ngefansnya? Nih, wallpaper gua aja tuh, lihat gambarnya. Tuh. Masih Nisa Sabian belum gua ganti sih. Biru. Iya, maksudnya biru. Itu Nisa artinya gua Sabian ngefans. pakai jilbab biru. Iya, berarti itu lo karena gua ngefans. Demokrat. Kan biru. Pak SBY. Oh, Pak SBY-nya. Pak SBY. Beliau itu dengan pembawaannya yang tenang, menghanyutkan, kalem, membuat orang jadi simpatik. Kadang baper. Kok baper? Ya kan, kalau kalem kan biasanya gitu, bro. Kalau orang yang ekspresif itu kan. Apakah lu kok bisa menunjukkan satu saja yang menunjukkan Pak SBY lagi baper? Coba. Lah, ketika dia bilang, saya sangat prihatin. Saya sebagai warga negara apa nggak boleh bicara? Itu bukan baper. Apa? Pak SBY itu hatinya lembut kok. Lembut, disaring aja lolos. Lembut. Kayak tepung. Kayak tepung. Itu bukan baper. Itu beliau sebagai seorang pemimpin yang sudah menjelang resi itu tadi. Beliau berhati yang sangat lembut. Jangan disenggol lah, kasihan. Kalau udah selesai resi, dapat KTP. Jadi belum punya KTP dia. Belum. ini kenapa? Lu kerja di kelurahan lo ya? Bukan, itu tadi resi itu maksudnya dia maha guru lah. Maha guru, oke. Guru bangsa. Selevel sama Roma lah. Roma Irama. Iya. Raja Dangdut. Raja Dangdut. Ini raja? Iya, beliau kan juga penyanyi. Oh, iya. Jadi kalau lu tanya tentang Pak SBY tadi terkait juga dengan misalnya baper dan sebagainya, beliau itu berhati lembut. Seniman hatinya lembut. Oh. Pak SBY adalah seorang penyanyi yang menjadi presiden. Kalau Pak Jokowi tukang mebel jadi presiden. Pengusaha mebel jadi presiden. Kalau Pak Habibie
seorang teknokrat, seorang engineer yang kemudian jadi presiden. Kalau Gus Dur seorang kiai, seorang agamawan, seorang pluralis yang jadi presiden. Pak SBY penyanyi jadi presiden. Lu harus bisa membedakan. Pak SBY sedang membuka peluang jalan bagi para penyanyi-penyanyi yang ingin jadi presiden. Pantes Aldi Taher itu pingin. Itu yang gua maksud. Aldi Taher. Dia yang mau gantiin. Bukan, kan masih ada Mas AHY. Tapi kan AHY nggak bisa nyanyi. Iya, belum. Makanya Bang Haji Rhoma Irama, penyanyi, mau jadi presiden. Iya kan? Kemudian juga ada beberapa seniman-seniman yang siap untuk menjadi presiden. Itu yang membuka jalan siapa? Pak SBY. Penyanyi. Albumnya 5. 5 begini. 5 Romawi? 5 begini. 5 Romawi. Wah, IQ lu nggak jalan. Tuh, semua simpatisan Pak SBY itu educated well. Educated itu berpendidikan, well itu sumur. Jadi sumur yang maksudnya berpendidikan dalam. Nggak cuma luas, tapi dalam. Nah, nggak gini nih. Dia kan mau turun gunung. Terus persoalannya gue lagi naiknya. nanya tuh. Nah, itu dia. Nah, itu juga lu nggak ngerti kan? Gue nggak ngerti. Kapan Pak SBY naik gunung? Nggak ada yang tahu. Padahal banyak pohon cemara. Dia kiri dan kanan. Kulihat saja. Lu pasti sering nonton channel Cokro lu ya. Ada di sana kayak gitu. Bukan. Lu bercanda nih. Enggak, gue serius. Pak SBY kan kalau pidato selalu kelihatan. Iya, wibawa. Seorang wibawa, seorang pemimpin yang rapi, tertata. Ya kan? Tidak mencela-mencele. Semua kata-katanya diatur. Kata demi kata. Huruf. Kalau ngetik aja itu, juru ketiknya, itu didikte bukan per kalimat, per huruf. Coba, nah ini dalam pandangan saya. Kata tidak, misalnya kata tidak. Kata tidak, juru ketik, tolong ketik T. Tek. Salah, huruf besar harusnya T-nya, misalnya gitu kan. T-nya italik. Miring. Iya, lalu dimiringkan. Itu artinya apa? Pak SBY orang yang sangat detil, teliti. Jadi lu jangan enggak. Iya, gua tahu dia teliti, dia detil, tapi ini soal turun gunung itu loh. Gua masih mikir ini kalau dia turun gunung, maksudnya tuh apa? Begini, kalau kita ibaratkan dunia pendekar, AHY adalah Wiro Sableng Pendekar 212. Oke. Dan Pak SBY adalah Sinto Gendeng. Kapaknya? Naga geninya. Ini dipegang oleh AHY. Itulah kenapa harus ada idiom, perumpamaan. Lu ngerti nggak lu majas tuh ngerti nggak? Majas, perumpamaan SBY turun gunung. Di atas dingin coy. Turun. Di tempat yang hangat. Partai Demokrat sedang hangat. Pak SBY harus turun. Jadi Pak AHY kalah nih. Kan anaknya kan. Dianggap anak kecil nih nggak bisa apa-apa nih. Bapaknya turun. Kayak misalnya, Pak gue digangguin nih, ada yang gangguin gue. Manggil bapaknya turun. Nah, kan gitu. Kayak main benteng. Iya. Sebagai pemimpin tertinggi. Jadi Pak SBY itu pemimpin majelis tinggi. Tinggi sekali. Kiri dan kanan. Bukan. Majelis tinggi itu semacam kalau pramuka itu udah pembina, bro. Pembina. Ya. AHY masih siaga. Masih siaga. Penggalang nanti Pak Joni Allen tuh pihak penggalang. Karena dia ngerepotin menurut Marzuki versinya. Penggalang. Nah, kalau sampai anaknya ada yang nyolek, senggol bacok. Kalau siaga itu dia grup apa? Grup Kamboja, grup Elang. Lu pramuka banget ya. Lu pramuka banget lu. Bukan. Ini Partai Demokrat. Nah, iya. Partainya para akademisi ada di situ. Orang-orang pinter semua ada di situ. Pinter ngeles, bukan. Pinter dalam membangun partai. Pinter hitung-hitungan. Lu kenapa kemarin lu
ada yang dipecat lu yang marah. Lu kan bukan Gua anggota nggak marah. Lu Demokrat. bayangin loh, yang dipecat tuh pendiri. Pak Joni Allen pendiri Partai Demokrat. Pak Marzuki Ali pendiri. Kalau nggak ada yang diriin kan nggak ada Partai Demokrat. Sekarang udah berdiri dipecat kayak kacang lupa sama kulitnya. Itulah kelembutan hati Pak SBY. Lu gimana 7 orang dipecat kok kelembutan hati? Pendirinya 7 dipecat. Pendiri Demokrat itu 99. Iya. Dipecat 7 kan berarti karena masih kasihan. Kalau enggak 99 dipecat. Itulah kelembutannya. Dibubarin semua. Dibubarin gimana? Jangan sampai Partai Demokrat itu demokrat. D-nya demi. Mo-nya tuh monarki. Kratnya? Main kerat-keratan. Jangan sampai terjadi hal seperti Gua itu. ingatnya ada yang bilang diplesetin Demokrat ketika lihat Candi Hambalang demangkrak. Kadang nggak suka diplesetin kayak gitu tuh. Gua sebagai simpatisan dari keluarga Cikeas dan juga Partai Demokrat selalu dibilang Hambalang. Ini orang kalau kreatifnya nggak jalan. Kok kreatifnya nggak jalan? Pak SBY berkuasa berapa tahun? 10 tahun kan? Iya. Apakah di presiden-presiden sebelumnya ketika berkuasa ada penambahan candi? Nggak ada, memang nggak bikin candi Di lagi. masa Pak SBY ada penambahan candi itu. Candi Hambalang, coba berpikirnya kreatif. Itu Hambalang itu bisa itu gedung nggak jadi. bisa bukannya loh. Candi juga sebenarnya gedung nggak jadi. Iya ya, nggak bisa belum ditempatin. jadi ya, belum. Itu baru pondasi kan sebenarnya. Nah, Hambalang sudah hampir jadi, itu prestasi. Hampir jadi. Gue stres deh, lu ngopi dulu deh. Oh, Stres iya, gue, oke. lu bilang Hambalang nggak jadi, gimana Hambalang, ceritanya? gua nggak bisa. Hambalang itu bagus buat gua. Ini kopi apaan nih? Ini gue nggak tahu kopi apa nih. Kopi putih kayaknya. Ini kopi udah pakai ini dia, pakai pemutih. Biar kelihatannya bule-bule dikit. Nah, ini kesukaannya Pak SBY. Masa? Megang begini. Kalau minum megangnya begini. Khusus dia. Dia megang aja tuh pakai kursus loh, bro. Ini ada filosofinya. Sudutnya berapa derajat? Ya, ini sudutnya nih dari jari kelingking sampai dengan tatakan ini 9 derajat. Lo minum kopi aja pakai rumus. Ini namanya behavior. Makanya dulu ada sekolah namanya John Robert. Oh, iya kan? Powell itu. Bukan, nih John Robert Mugabe. Jadi di Amerika. Di Amerika. Nah, ini nih jarak antara jari sama tatakannya 9 derajat. Karena Pak SBY suka angka 9. Oh, 9. Makanya pendiri Demokrat 99 orang. Tadinya mau 299. Dua aja kan nggak ketemu, makanya 200-nya dibuang. Bukan nggak ketemu, nanti bikin jaketnya kelamaan bro. Karena waktu itu sebenarnya 100 jaket untuk para pendiri dikasih. Iya. Cuman hilang 1. Oh. Jadi tinggal 99. Jangan-jangan yang 7 dipecat ini juga gara-gara nggak dapat jaket. Bukan. Pak SBY suka dengan angka 9 karena juga ada filosofinya. Ini dia. Filosofinya tuh angka 9 kan begini tuh. Kan? Gede di atas. Iya. Maksudnya? Jadi diharapkan para kader-kader ini itu atasnya gede. Setengahnya bro, yang gede yang penting tuh. Jangan terlalu atas yang gede. Ini filosofi kok. Lu ngomongin fisik. Enggak, gue nggak ngomongin fisik. Kalau atasnya gede, lu nyari topi susah, pici buat sembayang susah. Maksudnya pikirannya. Oke. Gede. Luas. Cerdas. Tangkas. Buas. Nah, angka 9. Bawahnya naik ke atas. Bawahnya naik ke atas. Agak begini bawahnya. Oke. Bawahnya tuh begini. Itu diharapkan lu kuliahnya cuma sampai kantin sih. Enggak gitu, gue juga dulu gue kuliah tuh SMP belajar biologi yang begini-begini tuh pasti bikin gue lucu, ketawa bro. Itu artinya apa tuh? Jari tangannya begini. Oh, minta. Kan kalau ngasih gini, kalau minta gini. Makanya minta 9 miliar. Wah, lu lagi-lagi mengecilkan makna angka 9.
begini ini maksudnya kalau angka 9 itu artinya berdoa. Doa kan minta juga, minta bantuan. Iya, maka Demokrat disebut dengan partai yang nasionalis religius. AY. Nah, ada belakangnya AY itu biar ingat episode yang kemarin maksudnya. Demokrat baru tuh. Demokrat apa? Tadi? Apa? Nasionalis religius. AY. Inilah yang disebut sebagai falsafah angka 9. Maka pendirinya 99. Iya. Kemudian diresmikan atau dideklarasikan tanggal 9. Bulan 9. Nah, itulah 999. Kalau diharapkan kadernya suka 69. Jadi dia bulak-balik tuh. Yin yang. 69 69 tuh yin yang, keseimbangan kok. Biar seimbang. Iya, maksudnya itu. Kok ini lu nggak jalan? Pelajari sejarah. Tanya nih. Enggak, gua mikir nih ya. 69 gua juga mikir yang sama. Yin yang gua mikirnya. Oh, lo mikirnya yin yang sama, gue juga mikirin yang. Yin yang berarti kan kita punya pemahaman yang sama soal. Enggak, tapi gue juga gini deh. Kalau ini angka 99 pendirinya, tanggal 9, bulan 9, sampai minta sumbangan juga 9 miliar. Angka 9 itu berkah. Kenapa kemudian sumbangan yang 9M itu untuk museum beliau yang nanti akan diisi oleh portfolio. Nah, lu ngerti nggak portfolio? Diisi oleh hasil karya selama Pak SBY menjabat, sementara masih kosong. Belum datang itu karena belum dibangun kan, dan juga akan diisi oleh memorable Ibu Ani, dan juga akan diisi oleh kemungkinan ini ya, ini kan hanya analisa kita sebagai simpatisan, akan diisi oleh sejarah, surat-surat berharga, fotokopinya, para anak-anak beliau. Para pengikut atau katakanlah pengurus Partai Demokrat? Nggak ikut itu. Nggak ikut. Nanti kalau ikut, Roy Suryo nyumbang apa? Ya kan lo bisa masuk ke ini, ada teflon, ada penggorengan, ada apa. Kan ibu-ibu demen tuh pasti tuh. Kok jadi toko peralatan rumah tangga? Ini museum. Hal-hal yang penting. Loh, emang nggak penting lo tiap hari? Lo masak Indomie pakai apa? Panci. Lo rebus air pakai apa? Panci. Itu penting buat bangsa ini, bro. Makanya penting ditaruh di museum situ. Tapi itu museumnya SBY, bukan Roy Suryo. Dia nggak boleh ikutan dulu. Oh, dia bikin museum sendiri? Bikin museum sendiri. Museum panci. Museum. Lu fisik lo. Panci. Oh iya. Fisik panci. Fisik panci. Nah, museum itu kelak tuh kalau sumbangannya jadi, ini kan sementara nggak jadi. Nggak jadi, ditarik lagi tuh sama Pemda Jatim. Ditarik untuk dituker recehan. Kan kemarin 100 ribuan misalnya, ini yang 10 ribuan mungkin. Saya nggak tahu. Tambah banyak. Nggak tahu. Nah, ya lu mesti menghargai karya-karya yang pernah dibuat oleh Pak SBY ini, sehingga dimasukkan ke museum-museum itu. Nanti lu bisa dengerin lagu 30 menit, itu lagunya Jamrut. Terus kenapa di museum itu? Ya itu sebagai welcome aja, ring back tune lu kalau ring back tune, kalau telepon ada suara itu. Kayak gitu kok Pak SBY dibilang pelit nggak bisa. Beliau itu memikirkan rakyatnya, yaitu rakyat Pacitan. Kan pastikan ada kumpulan kaset-kaset atau rekaman pidato Pak SBY itu kan. Nah, lo mau dengerin pidato apa cekrek. Tinggal pilih kan. Pakai kata kunci di situ, terus ada tempat tidur, selimut. Nah, sambil tidur. Kok kayak hotel? Ini museum. Bukan kan lo dengerin lu ngecilin banget. Bukan. Gua kan merasa menikmati. Ini kan pidatonya itu kan sangat teratur. Gua itu kok nggak bisa tidur sebelum dengerin suara merdunya Pak SBY. Jadi itu lelebay gua tuh. Lelebay tau nggak? Lu nggak ngerti lo. Apa tuh? Musik untuk pengantar tidur. Pidato itu? Pidatonya Pak SBY. Gua ini saking militannya. Jadi sebelum tidur gua selalu dengerin kata-kata bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan? Silakan yang murah. Itu karena gua kadang-kadang jualan sama teman-teman gua, itu sampai ke bawah. Saking gua tiap hari dengar pidatonya Pak SBY, gua jualan itu kadang-kadang juga ke bawah terus. Ke bawah.
Gua kan jualan baju-baju anak-anak itu kadang-kadang tuh kalau hari Minggu. Kenapa? Waktu di Car Free Day ya. Gua juga silahkan mungkin Anda ingin mencoba kaos ini atau kaos yang ini. Saya sangat senang. Itulah. Lu bener luar biasa lu. Gue sangat menyayangi beliau sehingga sampai kata-kata. Gue pikir lu tadinya menduplikasi Pak SBY. Sekarang gue baru tahu Pak SBY nyontek lu ternyata. Lomba mirip Pak SBY aja dulu. Pak SBY itu nomor 2, gue juaranya. Itu saking gue sangat hormat dan respect kepada beliau. Lu nggak bisa di depan gua lu mau bully Pak SBY, nggak bisa. Jadi ketika lomba mirip Pak SBY, lu juara 1? Juara 1, Pak SBY juara 2. SBY juara 2? Iya, saking gua lebih menginternalisasi. Itu loh maksudnya. Jadi kok gua kasih tahu lu, kalau ada gonjang-ganjing, hiruk pikuk, atas bawah, balik lagi bahasa Indonesia itu ya, itu biasa saja. Tapi persoalannya bro, waktu SBY mau jadi presiden, bikin Partai Demokrat, ini partai baru nih, butuh budget, butuh duit. Nyumbangnya cuma 100 juta kata Pak Joni Allen. Harusnya kan kalau dia itu sangat mencintai AK9, minimal 900 juta lah. Nah, Pak SBY tidak lantas kemudian menyumbang 100 juta, itu dibilang pelit. Lah? Tapi keikhlasannya yang dihitung. Buat partai ikhlas ya ikhlas lah, buat partai buat dia nyumbang yang banyak kan dong. Tapi kan setelah nyumbang itu kan ada tanda terima di situ. Iya kan? Tanda terima sumbangan Pak SBY itu lebih berharga. Buat panitia. Artinya 100 juta itu sudah cukup besar. Karena waktu itu izinnya kan seolah-olah membuat koperasi dulu. Dikiranya. Dikira membuat izin koperasi. Pak SBY nggak tahu, ternyata membuat partai. Langsung besoknya ditambahin. 10 juta. Miliar. 10 juta. Mungkin ya, karena kan kita nggak tahu itu. Gitu. Jadi nggak bisa Pak SBY dikatakan pelit hanya karena nyumbang 100 juta. Bayangkan dengan Mas AHY waktu itu nggak nyumbang. Kan lebih gedean Pak SBY. Iya makanya, masa dia di 1 juta, 100 juta satu keluarga. Kan nggak benar dong, udah 100 juta. Loh, sebentar, waktu itu juga dipertanyakan. Apakah benar Pak SBY nyumbang 100 juta? Karena waktu Pak SBY ngasih 100 juta, menurut hemat saya sebagai simpatisan, itu ditulis di situ hamba Allah. Nggak ada yang tahu. Cuma yang tahu Pak Joni Allen, Pak SBY sama orang-orang di situ, sama panitia semua. Sama dipasang di status. Waktu itu sepenglihatan saya. Nggak, yang gue mikirin kayak lo bayar zakat nih. Ini 100 juta, siapa aja? Namanya Pak SBY, AHY, Ibas. Tidak begitu. Menurut pengamatan saya, ketika beliau menyumbang 100 juta, tolong tulis hamba Allah. Dalam kurung SBY. itu jiwa besar beliau. Dalam kurungnya yang kemana-mana. Iya, yang sekarang itu kesebar. Kan nggak sengaja. Ya harus. maksudnya kan Pak SBY kan juga hamba Allah, maksudnya itu. Jadi nah, itulah. Gua sekarang gini, ini Partai Demokrat sebetulnya kan orang ini para pendirinya pada tersinggung. Kenapa? Ya sama AHY ini nggak ada unggah-ungguh. Lo tahu nggak katanya DPD dimintain duit. DPD dimintain duit? Iya, DPD pengurus-pengurus daerah dimintain duit. Jadi menurut lu kader-kader di daerah ini tersinggung dengan Pak AHY? Dimintain duit harusnya kan yang dari pusat bantuin daerah, bukan sekarang dimintain duit. Agak nggak masuk logika. Gimana cara nggak masuk logikanya? Lu nggak ngerti pola pikirnya sih. Menurut gua nggak mungkin daerah-daerah itu tersinggung dengan Pak AHY. Masa orang ganteng bisa nyinggung? Nggak mungkin. Soal duitnya bukan soal gantengnya. Itu relatif. Kalau Pak AHY kemudian minta duit ke daerah-daerah, itu namanya bukan ngompasin atau minta jatah, bukan. Namanya? Ininya mesti clear. Namanya apa? Itu namanya pengkondisian. Jadi daerah dia datang ke daerah dikondisikan biar nggak keluar biaya. Jangan bilang minta, jangan inilah, itu namanya pengkondisian. Kalau orang politik tahu, lu nggak tahu.
Ya gue bukan orang politik, tapi kalau gue sih mikirin mestinya dari pusat bantuin daerah, bukan sebaliknya. Loh, itu pusat udah bantu dalam bentuk doa. Ini lebih penting. Oh, angka 9 tadi. Angka 9. Doakan supaya daerah A, B, C makmur, ya kan? Kadernya berkah dan sebagainya. Nah, sekarang lo sebagai simpatisan Simpatisan. Pak SBY, simpatisan AHY, simpatisan Demokrat. Cikeas, lo pokoknya Cikeas minded gitu. Gue mau pindah Cikeas nanti kalau misalnya ada rezeki gue. Lo pindah ke Cikeas? Pindah gue dari Gunung Putri sebelahnya. Jauh banget lo turun. Apa yang lo harapin dari ini kira-kira ini apa yang lo harapin dari Demokrat besok? Kalau Demokrat di Amerika menang jadi presiden Joe Biden. Itu gara-gara siapa? Siapa tuh? Lu kira gara-gara siapa Demokrat Amerika menang? SBY. Loh, enggak, gue nanya. Pasti gara-gara Gue kira lo bilang Biden. gara-gara SBY. Nggak ada. Nggak ada Ya hubungannya. gini kok, gini maksudnya. Demokrat adalah sebuah partai masa lalu. Bukan, bukan. Demokrat adalah partai baru, baru berapa tahun maksudnya? Iya. Atau baru mau pecah. Itu adalah asumsi masyarakat. Tapi yang tahu dalemannya adalah para pengurus sendiri. Wabil khusus, nah ini. Pak SBY. Sehingga kita nggak bisa menerka gitu, nggak bisa. Yang bisa kita adalah stalking statusnya aja. Gitu. Jadi menurut gua sebagai simpatisan, Partai Demokrat akan besar di Amerika. Belum wajar. Bisa sama Partai Republik saingannya. Masih panjang. Partai Demokrat akan besar di Amerika. Dan di Indonesia mungkin akan besar masalahnya kalau tidak cepat ditangani. Itu intinya. Sebagai simpatisan gue hanya bisa mengharap, menghimbau. Jadi lo bener-bener menggunakan filosofi angka 9 itu? Angka 9? Doa dan gede di atas. Ngerti nggak lo? Nah, gue baru mulai memahami cara berpikir lo. Kalau lo nggak ngerti, gue ajak ke kampus gue ntar. Ngapain kamu tuh? Gue mau reunian. Baca doa. Baca doa bareng-bareng.